seperti yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kalangan keluarga beliau seperti Abu Lahab, ya, satu kampung mereka beliau, ya, orang-orang Quraisy itu justru kemudian menolak dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian justru ada, ya, jadi suku Hasrat dan Haus ini adalah suku yang terbesar di kota Madinah. Nah, kedua suku ini itu dalam ratusan tahun itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib insyaallah sama-sama kita dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kami Makassar Cinta Quran setelah beberapa bulan tidak sempat karena beberapa hal. Alhamdulillah malam ini kita kembali bersama-sama melakukan salah satu kajian Islam, yakni yang kami sebut sebagai Durusul Masajid atau kajian pada maghrib masjid. Alhamdulillah hari ini kita akan ditemani oleh Al Ustaz Ridan Wahid untuk membahas sedikit tentang kajian Sirah Nabawiyah atau sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Untuk itu tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga pada kita semua tergolong daripada golongan manusia umatnya yang telah mendapatkan syafaat dan pertolongannya, di mana tidak akan ada syafaat kecuali pemberian syafaat dari beliau. Dan semoga salah satu wasilah kehadiran kita berada di masjid ini ketika kajian bisa menjadi pemberat timbangan amalan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau, insyaallah. Baik, karena waktu agak singkat, untuk memperefisienkan waktu, mari kita mulai membahas kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Ridan Wahid. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu arsalahu bi risalatil qudsiyah wa ahkamihi syarifah limu'alajatin kullu muskilatin saghiratin aw kabirah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa ballagala rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat karunia-Nya alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu dalam lingkup individu, keluarga maupun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan mengkaji terkait sirah nabawiyah, yakni sejarah perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Nah, Imam As-Sawqani dalam Fathul Qadir menjelaskan makna ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Ayat ini bersifat umum, ya, mencakup semua perkara. Nah, karena itu kita kaum muslimin hendaknya mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, dalam seluruh aspek kehidupan, ya, baik itu terkait akidah, ibadah, akhlak, ya, maupun dalam hal politik, ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang politikus ulum, ya. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah ahli politik. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga adalah seorang kepala negara. Jadi Rasul, ya, itu selain sebagai nabi dan rasul, beliau juga adalah kepala negara. Ya. Nah, sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi kepala negara, ada aktivitas politik yang kemudian dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian berdirinya negara Islam yang pertama, yaitu di Madinah. Ya. Kemudian pasca wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, negara Islam ini yang kita kenal dengan istilah dengan nama khilafah itu kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman, Ali, dan generasi-generasi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca diangkatnya sebagai nabi dan rasul, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan dua tahap, ya. Yang pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 3 tahun pasca dilantiknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau diangkatnya Rasulullah sebagai nabi dan rasul. Kemudian tahap dakwah yang kedua, yakni dakwah secara terang-terangan. Ya, jadi kaum muslimin pada fase dakwah secara terang-terangan ini kemudian tidak lagi menyembunyikan keislamannya. Ya, mereka kemudian mengumumkan, ya, keislamannya di tengah-tengah kekafiran orang-orang Quraisy. Ya. Nah, pada tahap dakwah inilah kemudian dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengalami tantangan yang luar biasa, ya. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimin, ya, terhadap orang kafir Quraisy itu luar biasa. Ya, apalagi setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib yang senantiasa menjaga dan melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya itu tantangan dan gangguan orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin menjadi-jadi. Ya, karena itu para jamaah sekalian, di tahap dakwah secara terang-terangan inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan satu aktivitas yang sangat penting dalam perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni talabun nusrah. Nah, aktivitas inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kemudian berdirinya negara Islam yang pertama di Yasrib yang sekarang kita kenal dengan nama kota Madinah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi talabun nusra ini adalah aktivitas meraih dukungan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik dan kekuatan militer. Ya, jadi di tengah-tengah gangguan oleh orang-orang kafir Quraisy, di tengah-tengah tekanan orang-orang kafir Quraisy,
kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas meraih dukungan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik dan kekuatan militer untuk melindungi dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah itu memang membutuhkan perlindungan, ya, utamanya dari orang-orang yang memiliki pengaruh politik dan kekuatan, ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menawarkan Islam kepada tokoh-tokoh atau kabilah-kabilah di Mekah pada saat itu, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Bani Kindah, ya. Untuk apa? Untuk menawarkan Islam kepada pemimpin Bani Kindah, ya. Namun mereka tidak meresponnya, ya. Nah, kemudian beliau juga mendatangi Bani Abdullah atau Bani Kalb, ya. Namun mereka juga menolak tawaran Nabi, ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak putus asa, terus kemudian menawarkan Islam kepada tokoh-tokoh atau kepala-kepala kabilah di kota Mekah, ya. Nabi kemudian mendatangi Bani Hanifah, ya. Namun lagi-lagi mereka menolak dengan penolakan yang buruk. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menawarkan Islam, mendakwakan Islam, itu kerap kali mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi, ya. Beliau dilempar, diludahi, diancam dengan fisik dan lain sebagainya. Itu sunnatullah dakwah itu memang seperti itu para jemaah sekalian. Jadi kalau hari ini dakwah banyak mendapatkan penentangan, banyak kajian yang kemudian dibubarkan dan lain sebagainya, sunnatullah dakwah memang seperti itu. Jangankan kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengalami hal yang sama. Jadi sunnatullah dakwah memang selalu mendapatkan penantang. Cuma bedanya hari ini, kalau dulu di zaman Rasul yang menantang itu adalah orang-orang kafir, jelas pelakunya, ya. Tapi hari ini yang banyak melakukan atau mencegah, menghalangi dakwah itu justru kemudian dari kalangan orang-orang Islam sendiri. Nah, ini yang kemudian membuat kita sedih. Kenapa kemudian yang menghalangi dakwah ini justru kemudian dari kalangan orang Islam itu sendiri, ya. Nah, selanjutnya para jemaah sekalian, setelah ditolak oleh beberapa kabilah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kembali mendatangi Bani Amir bin Sahsahah, ya, dan menawarkan diri beliau kepada mereka, ya. Nah, tokoh mereka yakni Bihara bin Firas itu bertanya kepada Nabi, ya, ya Muhammad, ya, bagaimana pendapatmu jika kami mengikuti agamamu? Apakah setelah itu urusan itu menjadi milik kami? Ya, jadi dia mau menerima Islam, mau membantu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan syarat, ketika aku mendukung agamamu, kemudian engkau dimenangkan oleh Allah, setelah engkau apakah kemudian kekuasaan itu akan diberikan kepada kami? Nah, jadi dia minta persyaratan. Jadi kalau misalnya setelah engkau kekuasaan akan diberikan kepada kami, maka kami akan mendukung agamamu, kami akan masuk ke dalam agamamu dan mendukung agamamu, ya. Lalu apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semua urusan itu terkait kekuasaan itu adalah urusan Allah. Nah, jadi dia menempatkan sesuai dengan kehendaknya. Mendengar jawaban ini, mereka menolak tawaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendukung Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh ada syarat, ya. Mesti benar-benar hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus tanpa syarat, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menolak ketika ada yang mendukung tetapi meminta syarat, ya. Ya, jadi semua tokoh-tokoh ini kemudian menolak, ya, tawaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Islam, masuk ke dalam Islam, kemudian mendukung dakwah Islam, ya. Ada yang kemudian menerima tetapi dengan syarat, ya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah beberapa
tokoh-tokoh atau kepala suku ya yang ditawarkan Islam oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditawari ya, sampai tidak ada kepala suku satupun di kota Mekah itu yang luput dari penawaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tak satupun kemudian menerima Islam ya. Namun setelah tahun ke-11 kenabian ya, pada musim haji itu ada orang-orang dari Yasrib ya, sekarang kita kenal dengan istilah Madinah, itu datang berhaji di kota Mekah ya. Jadi syariat haji itu para jemaah sekalian jauh sebelum Islam itu memang sudah disyariatkan ya. Kenapa? Karena syariat haji ini adalah syariat baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi jauh sebelum Islam ya memang syariat haji ini sudah disyariatkan. Nah, pada musim haji itu orang-orang Yasrib atau Madinah itu datang berhaji di kota Mekah ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menemui mereka ya, mendakwakan Islam kepada mereka, dan alhamdulillah ada 6 orang jamaah haji dari suku Hasraj Madinah itu yang kemudian memeluk Islam ya. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Aqabah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah ya. Jadi mereka masuk Islam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mendatangi Aqabah di Mina ya. Jadi mereka berkemah di Mina ya, tempat jemaah haji berkemah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka masuk Islam dan akhirnya mereka memeluk Islam. Jadi karena itu para jemaah sekalian, dakwah itu mesti disampaikan kepada siapa saja ya. Boleh jadi orang yang kita dakwai itu orang terdekat kita, dan kita berharap dia bisa mengikuti dakwah kita, tetapi justru kemudian orang dekat itu yang justru menolak ya. Seperti yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kalangan keluarga beliau seperti Abu Lahab ya, satu kampung mereka beliau ya, orang-orang Quraisy itu justru kemudian menolak dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian justru ada ya sekelompok orang yang jauh dari kota Mekah yakni Madinah, yang jaraknya itu kurang lebih 500 km dari kota Mekah, itu kemudian justru menerima Islam ya. Nah, karena itu dakwah itu mesti harus disampaikan kepada siapa saja ya. Bisa jadi orang dekat kita menolak, tetapi ternyata orang jauh dari kita itu justru kemudian menerima Islam ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib itu berkata ya, lama amarallahu rasul ayyaqurada nafsahu ala qabaili Arabi kharaja wa ana ma'hu wa Abu Bakrin ila Mina hatta dafa'una ila majlisi min majalisil Arabi ya. Jadi dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk menyodorkan diri beliau kepada kabilah-kabilah Arab, saya yakni Ali dan Abu Bakar keluar bersama beliau ke Mina hingga kami datangi majelis orang Arab ya. Jadi dakwah ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Aktivitas talabun nusra ini adalah perintah Allah yang diperintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dan Ali bin Abi Thalib ditemani Abu Bakar itu mendatangi kabilah-kabilah Arab yang saat itu sedang berkemah di Mina. Jadi orang jamaah haji banyak ya di Mina itu. Namun ya dari sekian banyaknya yang disampaikan dakwah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, alhamdulillah ada 6 ya orang dari Yasrib atau Madinah yang kemudian menerima Islam. Nah, inilah cikal bakal kemudian berkembangnya Islam di kota Madinah ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah pada musim haji berikutnya ya, tahun 12 setelah kenabian itu datanglah 12 orang laki-laki ya, di antaranya 5 orang yang masuk Islam. Tadi ada 6 orang masuk Islam. Di musim berikutnya itu
ada 12 orang datang ya kembali melaksanakan ibadah haji. 5 diantaranya itu adalah orang yang sudah masuk Islam sebelumnya ya. Jadi ada yang tidak sempat hadir, yakni Jabir bin Abdullah. Nah, adapun 7 orang yang baru lainnya adalah Mu'az bin Al-Haris dari suku Khazraj, Zakwan bin Abdul Qais dari suku Khazraj, Ubadah bin Samit dari suku Khazraj, Yazid bin Salabah dari suku Khazraj, Al-Abbas bin Ubadah dari suku Khazraj, Abu Al-Hissam dari suku Aus, dan Uwan bin Sa'ad bin Sa'dah dari suku Aus. Ya, jadi suku Khazraj dan Aus ini adalah suku yang terbesar di kota Madinah. Nah, kedua suku ini itu dalam ratusan tahun itu sering terjadi peperangan di antara mereka. Nanti setelah datang Islam kemudian mereka itu dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun musim haji berikutnya itu kemudian ada 12 orang dari Madinah yang kemudian berangkat haji, yang kemudian melakukan baiat di Aqabah ya. Nah, jadi baiat Aqabah pertama ya. Kenapa dikatakan baiat Aqabah pertama? Karena nanti ada baiat Aqabah yang kedua. Nah, baiat ini adalah sumpah setia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang masuk Islam ini kemudian melakukan sumpah setia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, mereka bertemu Rasul itu di Bukit Aqabah di Mina. Makanya baiat ini dikenal dengan istilah baiat Aqabah karena dilakukan di Bukit Aqabah ya. Nah, adapun isi dari baiat Aqabah ini para jemaah sekalian, yang pertama adalah tidak menyekutukan Allah. Jadi mereka yang telah memeluk Islam 12 orang ini kemudian bersumpah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sekali-kali menyekutukan Allah ya. Kemudian yang kedua, tidak mencuri ya. Berikutnya, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak berbuat dusta, dan tidak mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seharusnya sumpah ini bukan hanya 12 orang ini ya, tetapi sumpah ini juga mesti harus diucapkan oleh kita kaum muslimin. Ya, tidak sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mencuri. Ya, bagaimana sudah tidak melakukan pencurian di negeri kita ini? Ya, faktanya ternyata ya banyak koruptor di negeri ini justru beragama Islam. Ya, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam itu untuk mencuri, apalagi korupsi. Ya. Kemudian tidak berzina. Ya, jadi seorang Muslim itu tidak boleh berzina. Ya, jangan mendekati zina saja, pacaran ya, itu mendekati zina itu dilarang dalam Islam, apalagi berzina ya. Kemudian tidak membunuh anak-anak sendiri ya. Jadi di zaman jahiliyah itu ketika ada anak lahir kemudian berjenis kelamin perempuan itu ditanam hidup-hidup ya. Mereka itu malu kalau memiliki anak perempuan ya. Makanya Rasul ya meminta mereka untuk tidak membunuh anak-anak sendiri ya. Bagaimana hari ini para jamaah sekalian, apakah tidak membunuh anak-anak kita sendiri? Faktanya kalau di zaman jahiliyah anak-anak itu dibunuh setelah lahir, hari ini justru dibunuh sebelum lahir. Banyak kasus aborsi belum lahir sudah dibunuh. Berarti sebenarnya hari ini itu jauh lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah itu sendiri. Kalau zaman jahiliyah nanti lahir baru dibunuh, hari ini belum lahir sudah dibunuh ya. Kemudian tidak berbuat dusta ya, atau tidak berbohong, dan kemudian tidak mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak mengkhianati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah isi baiat Aqabah yang pertama ya. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian, setelah selesai ya pelaksanaan ibadah haji, kemudian
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair untuk membersamai 12 orang suku Hasrat ke Yasrib atau ke Madinah untuk mengajarkan Islam. Jadi sepulangnya dari Mekah melaksanakan ibadah haji, ya 12 orang ini kemudian ditemani oleh salah seorang sahabat yang mulia, yakni Mus'ab bin Umair. Untuk apa? Untuk mengajarkan Islam. Jadi ada dua tugas, ya, tugasnya nanti Mus'ab bin Umair ini, yaitu untuk memantapkan keimanan orang yang baru masuk Islam dan mendakwai tokoh-tokoh Yasrib. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam itu nanti akan dipermantap keimanannya oleh Mus'ab bin Umair, sekaligus tugas yang kedua nanti mendakwai tokoh-tokoh Yasrib, pemuka-pemuka suku atau penguasa-penguasa di Madinah, ya. Ini tugas utama Mus'ab bin Umair diutus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah duta Islam yang pertama, yakni Mus'ab bin Umair, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah setibanya di kota Madinah, ya, Mus'ab itu singgah terlebih dahulu di kediaman As'ad bin Zurarah, salah satu orang Madinah yang kemudian telah memeluk Islam yang pertama kemarin, ya. Yang pertama itu yang 6 orang itu, ya, yaitu As'ad bin Zurarah, ya. Jadi singgah di rumah As'ad bin Zurarah terlebih dahulu. Nah, suatu saat kemudian As'ad mengajak Mus'ab pergi ke kampung Bani Ashhal dan rumah Bani Zafar. Ya, ini adalah suku yang juga terbesar di kota Madinah, ya. Nah, kedatangan mereka di kampung tersebut itu menyebabkan datangnya beberapa orang yang sudah masuk Islam. Jadi ketika As'ad bin Zurarah, ya, dan Mus'ab bin Umair itu datang ke kampung Bani Ashhal, itu ada beberapa orang yang juga sebelumnya sudah masuk Islam itu kemudian berkumpul, ya, sehingga menarik perhatian. Ya, ada apa ini kumpul-kumpul, ya. Ya, ini kemudian menarik perhatian orang-orang Madinah, ya. Jadi mendengar kerumunan orang Islam tersebut, ya, Sa'ad bin Mu'az, nah ini Sa'ad bin Mu'az ini kepala suku Hasrat, ya, berkata kepada Usaid bin Hudair, ya, ketika keduanya masih musyrik. Jadi Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair ini nanti itu kemudian memeluk Islam. Jadi pada saat itu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair itu belum memeluk Islam atau masih musyrik. Ya, jadi mendengar kerumunan orang Islam tersebut, ya, Sa'ad bin Mu'az berkata, pergilah menuju kedua orang yang datang untuk membodohi kaum lemah di kalangan kita, lalu berilah keduanya pelajaran, serta laranglah mereka datang ke tempat kita. Ya, sungguh As'ad bin Zurarah itu putra bibiku, andai kata bukan karena ikatan itu niscaya cukup akulah yang membereskan. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini meminta kepada Usaid bin Hudair, ketemui dua orang itu, ya, dia mau membodohi orang-orang kita yang bodoh, ya. Ya, jadi usir dia, beri pelajaran, ya. Kalau seandainya saja As'ad bin Zurarah yang menemani Sa'ad bin Mu'az itu bukan sepupu saya, maka saya sendiri yang mengusirnya. Ya, jadi karena dia sepupu dengan Sa'ad bin Mu'az tadi, ya, sehingga dia tidak melakukan sendiri, ya, tetapi kemudian meminta kepada Usaid bin Hudair untuk mengusir Mus'ab bin Umair, ya. Nah, kemudian Usaid, ya, yang disuruh oleh Mus'ab bin Umair tadi itu kemudian mengambil tombaknya dan menuju ke tempat orang-orang yang berkumpul itu, ya, ini Mus'ab bin Umair, ya. Jadi dia mengambil tombaknya kemudian menuju ke orang-orang Islam yang berkumpul tadi. Nah, ketika As'ad bin Zurarah melihatnya, ya, dia berkata kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, ini adalah pemimpin kaumnya, ya. Dia telah datang kepadamu, jadi tidak perlu kita, tidak repot-repot kita menemui dia, tapi dia yang telah datang kepadamu. Karena itu tunjukkanlah kebenaran Allah padanya, ya. Ya, jadi diminta kepada Mus'ab bin Umair untuk menjelaskan Islam, ya. Lalu Usaid berdiri di hadapan keduanya sambil berkata keras. Jadi setelah sampai di hadapan Mus'ab bin Umair, Usaid itu berdiri di hadapan keduanya sambil menghunus tombaknya,
Ya, lalu berkata, apa yang kalian berdua bawa kepada kami? Apakah kalian mau membodohi orang-orang lemah di kalangan kami? Menjauhlah dari kami jika kalian berdua masih sayang dengan nyawa kalian. Wah, ini diancam ya, tombaknya dihunus, kemudian diancam, kalau masih sayang dengan nyawamu, ya nyahlah dari sini, pergi dari sini, jangan ganggu orang-orang kami. Ya, bayangkan kalau kita dikasih seperti itu, Pak, ya dihunuskan tombak, ya kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, bisa ya, iya Pak, iya saya akan pergi. Ya, tapi ternyata Mus'ab bin Umair ini tidak, ya, dengan ketenangan Mus'ab bin Umair ini kemudian menjawab, ya sudikah kiranya Anda duduk dulu mendengarkan, ya. Jadi dengan tenangnya Mus'ab bin Umair itu menjawab, sudikah kiranya Anda duduk dulu lalu mendengarkan. Jika Anda berkenan silahkan terima, jika tidak ya kami akan pergi. Ya. Nah, itu kenapa kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengutus Mus'ab. Karena ya ini keunggulannya Mus'ab, ya pendiriannya tenang. Ya, coba kalau misalnya Umar bin Khattab yang diutus, ya dihunuskan pedang begitu, dihunuskan tombak begitu, selesai. Yang terjadi adalah perkelahian, ya. Nah, itulah hikmahnya kenapa kemudian, salah satu hikmahnya kenapa Rasul mengutus Mus'ab, ya, bukan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab ya tidak jadi masuk Islam mereka nantinya ini. Kenapa? Karena pasti berkelahi. Ya, kita tahu karakter Umar bin Khattab seperti apa. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dia pernah cari untuk mau dia bunuh, apalagi bukan di Nabi dan Rasul, ya, apalagi kalau diancam seperti itu, ya. Nah, jadi setelah Mus'ab bin Umair ya berkata, sudikah kiranya Anda duduk lalu mendengarkan, jika berkenan silakan ambil, kalau tidak kami akan pergi. Kemudian ya Mus'ab dia membalas, baiklah aku setuju. Ya, Sa'ad bin Mu'adz menjawab, ya baiklah aku setuju. Ya, lalu dia membenahi tombaknya dan duduk. Jadi tombaknya yang tadi dia hunus itu kemudian dia simpan baik-baik. Kemudian mendengarkan penjelasan Mus'ab. Nah, Mus'ab menjelaskan tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, setelah Usaid berkomentar, alangkah indahnya dan cantiknya ini. Ya, jadi setelah dijelaskan terkait Islam dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Usaid kemudian berkomentar, alangkah indahnya dan cantiknya ini. Ya, lalu dia berkata, apa yang kalian lakukan ketika masuk agama ini? Ya, kemudian keduanya berkata, mandilah, bersihkan pakaianmu, lalu bersyahadat dengan syahadat yang benar, lalu kerjakan sholat 2 rakaat. Bayangkan, jadi sebentar saja dijelaskan Islam, ya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia memeluk Islam. Ya, jadi selama orang itu mau ya mendengarkan, mau belajar, insya Allah hidayah itu akan mudah masuk. Tetapi kalau ya sudah dari awal kemudian menolak, sudah dari awal kemudian membenci pengajian, maka hidayah taufik itu akan sulit masuk ke dada-dada kita, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesaat setelah mandi, membersihkan pakaian, bersyahadat dan salat, Usaid bin Huzair ini berkata, sesungguhnya aku ini berada di bawah misi seorang laki-laki yang bila dia mengikuti kalian berdua, tidak ada seorang pun dari kaumnya yang berani membelot darinya. Ya. Jadi dia berkata, Usaid bin Huzair, saya ini sebenarnya disuruh jika ke sini, ya. Siapa yang suruh? Yang suruh saya itu adalah seorang laki-laki pemuka kaum, di mana jika kaum dia masuk Islam, ya, dia memeluk agamamu, maka semua kaumnya itu akan mengikutinya. Ya. Nah, kata Usaid bin Huzair, saya akan membawa dia ke sini. Ya, bagaimanapun cara saya supaya dia bisa ke sini dan ya kalian jelaskan tentang Islam. Ya, jadi Sa'ad bin Mu'adz ini Usaid bin Huzair ini ingin mengajak Sa'ad bin Mu'adz untuk menemui Mus'ab bin Umair, ya. Ya, jadi luar biasa para jamaah sekalian, ya. Usaid ini baru saja memeluk Islam, tetapi kemudian dia itu sudah mau mulai berdakwah.
Ya, jadi berdakwah itu para jamaah sekalian tidak mesti harus nanti ilmunya setinggi langit, ya. Berdakwah itu ya bisa siapa saja, meskipun kita tidak memiliki ilmunya, ya banyak cara untuk berdakwah, ya banyak uslub untuk kita berdakwah. Kalau kita tidak mampu menjelaskan terkait Islam, ya cukup kita bawa ya ke pengajian-pengajian, ke majelis-majelis, nanti kemudian guru-guru kita yang menjelaskan terkait Islam. Nah, inilah yang dilakukan oleh Usaid, ya. Jadi hari ini banyak yang kemudian mengkritisi kalau mau berdakwah ya harus alumni pesantren, alumni Mesir, alumni Arab Saudi dan sebagainya. Ya, dakwah itu tidak mesti harus ilmunya harus tinggi dulu baru berdakwah. Ya, dakwah itu bisa dilakukan oleh siapa saja meskipun ya kita belum memiliki ilmu yang cukup. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah meskipun hanya sepotong ayat. Ya, kalau kita tidak mampu jelaskan, ya kita bawa, ya kita ajak ke pengajian-pengajian, nanti di majelis-majelis ilmu kemudian dijelaskan oleh guru-guru kita. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Usaid yang baru saja memeluk Islam kemudian sudah melakukan aktivitas dakwah, ya. Jadi Usaid ini pergi menuju Sa'ad yang sedang duduk bersama kaumnya, ya. Kemudian Sa'ad bertanya kepada Usaid, apa gerangan yang engkau lakukan wahai Usaid? Ya. Kemudian Usaid menjawab, aku telah berbicara dengan kedua orang itu, demi Allah aku melihat tidak ada apa-apa dengan keduanya. Jadi tidak ada ya apa-apa sebenarnya, ya. Orang baik-baik itu orang yang datang ke tanya itu, ya. Bahkan aku juga telah melarang keduanya, ya. Bahkan keduanya berkata, kami akan melakukan apa yang engkau inginkan, ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini mendengarkan penjelasan Usaid, ini semakin penasaran, apa ini pekerjaan begitu saya kok tidak bisa selesaikan, ya. Ya mungkin bahasa kita seperti itu, ya begitu lagi tidak bisa kau selesaikan, ya seandainya bukan sepupuku itu, nah dari tadi saya sudah usir dia, ya hanya saja karena dia sepupuku jadi kamu yang saya suruh, tapi ternyata ya begitu tidak becus, ya itu kata. Ya mungkin bahasa kalau kita bahasakan seperti itu, ya kata Mus'ab, ya, Sa'ad bin Mu'adz, ya. Nah kemudian ya datanglah Sa'ad bin Mu'adz ini menemui keduanya karena tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh temannya tadi. Ya kemudian dia sendiri yang datang, ya. Jadi Sa'ad berdiri penuh emosi atas apa yang barusan diceritakan kepadanya. Dia langsung mengambil tombaknya dan keluar untuk menghampiri Mus'ab dan As'ad, ya. Jadi segera mengambil tombaknya, ya bergegas pergi ke Mus'ab bin Umair untuk menemuinya dengan penuh emosi, ya. Kemudian dia berdiri dan menghunuskan tombaknya. Lagi-lagi ya Mus'ab bin Umair ini dihunus tombak oleh Sa'ad bin Mu'adz ini, ya. Nah Sa'ad bin Mu'adz ini sekali lagi ya memang memiliki ketenangan yang luar biasa, ya. Maka ketika melihat keduanya dalam kondisi tenang-tenang saja, pahamlah dia bahwa Usaid hanya bermaksud agar dirinya mendengarkan sesuatu dari keduanya. Jadi memang sengaja untuk dibawa, ya, sengaja dibuat penasaran, sengaja dibuat emosi agar supaya mau datang, ya, kepada Mus'ab bin Umair, ya. Nah dia berdiri di hadapan keduanya sambil mengatakan kepada sepupunya Asad bin Zurarah, demi Allah, ya wahai Abu Mama, anda tidak ada dinding kekerabatan antara engkau dan aku, ya dari tadi sudah saya usir kalian berdua, ya cuma karena kita ada hubungan kekeluargaan, ya maka itu tidak saya lakukan dari tadi, ya. Nah Asad pun, ya jadi Asad sebelumnya sudah berkata kepada Mus'ab, ya bahwa wahai Mus'ab, demi Allah telah datang kepadamu ini seorang pemimpin kaumnya, ya. Jika dia mengikutimu maka tidak akan ada seorang pun yang ketinggalan untuk mengikuti dari mereka. Jadi luar biasanya Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pemimpin di Madinah yang ketika dia masuk Islam maka tak seorang pun dari umatnya, kaumnya itu yang kemudian tidak mengikutinya, ya. Lalu Mus'ab berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz setelah diancam tadi, ya, kemudian dia berkata dengan perkataan yang sama, sudikah kiranya anda duduk dulu dan mendengarkan, jika anda berkenan anda boleh terima, jika tidak ya kami akan menjauh, kami akan pergi.
Ya, lalu saat berkata, "Ya, aku setuju." Lalu dia benahi tombaknya dan duduk. Nah, Mus'ab kemudian menjelaskan kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, lalu dia berkomentar, "Demi Allah, kami sudah mengenal Islam di wajahnya sebelum berbicara dalam kecerahannya dan gema takbirnya." Ya, kemudian As'ad bin Mu'adz ini bertanya, "Apa yang kalian lakukan ketika masuk Islam?" Ya, jadi setelah dijelaskan Islam, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini bertanya, "Apa yang kalian lakukan dulu ketika masuk Islam?" Ya, nah keduanya kemudian menjawab, "Mandilah, bersihkan pakaian, bersyahadat, lalu sholat 2 rakaat." Alhamdulillah, kemudian Sa'ad bin Mu'adz pun akhirnya kemudian memeluk Islam. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk Islam, Sa'ad kembali kepada kaumnya dan berkata, "Wahai Bani Asal, bagaimana pendapat kalian terhadap diriku?" Kemudian mereka menjawab, ya, kaumnya menjawab, "Pemimpin kami, kamu adalah pemimpin kami, orang yang paling utama pendapatnya bagi kami dan orang-orang yang paling mulia keturunannya." Ya, jadi Saat berkata lagi, "Sesungguhnya ucapan kaum laki-laki dan kaum perempuan di kalangan kalian saat ini haram bagiku hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul." Jadi saat berkata, "Jangan bicara sama saya, haram kalian berbicara sama saya sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya." Ya, akhirnya tak seorang pun laki-laki maupun perempuan dari mereka kecuali sudah menjadi muslim dan muslimah, kecuali hanya beberapa yang kemudian masuk Islam belakangan. Nah, inilah kelebihannya kalau yang mendakwakan syariat Islam itu penguasa, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah diutusnya Mus'ab bin Umair, ya. Yang pertama, Mus'ab bin Umair ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang utama, ya. Kemudian ia adalah pemuda yang paling tampan dan kaya di kota Mekah. Jadi di kota Mekah itu tidak ada pemuda yang melebihi ketampanan dan kekayaan Mus'ab bin Umair ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Saya tidak pernah melihat pemuda yang harum dan paling baik pakaiannya melebihi Mus'ab bin Umair." Ya. Kemudian Mus'ab bin Umair ini memiliki ilmu yang mendalam dan pemahaman yang baik terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orangnya cerdas, ya, memiliki kecerdasan dalam berargumentasi, kemudian jiwanya yang tenang dan tidak terburu-buru. Bisa kita lihat ketika diancam dengan tombak, ya, disuruh pergi, ternyata kemudian justru bisa memberikan mempengaruhi Sa'ad bin Mu'adz itu untuk memeluk Islam. Ya, bagaimana kejadiannya kalau yang diutus itu adalah Umar bin Khattab? Tentu tidak seperti ini. Inilah kelebihan Mus'ab bin Umair sehingga diutus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai duta Islam pertama, ya, untuk mendakwakan Islam di kota Madinah. Ya, sekira demikian yang sempat kami sampaikan, ya, karena waktu, ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kajian Durusul Masail kita untuk hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaah bila syukur kami mendengarkan. Kami juga sekaligus memohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan dari pembahasannya. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Baik, mari kita tutup majelis kita dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah. Sembari menutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.